Viral, hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP makin panas setelah Anies Baswedan resmi diusung menjadi calon presiden atau capres tahun 2024. Partai Nasdem menegaskan bahwa deklarasi Anies sebagai capres yang dilakukan pada 3 Oktober 2022 dalam rangka mencari pemimpin nasional, bukan petugas partai. Hal ini ditegaskan oleh elit DPP Partai Nasdem, Bestari Barus, menanggapi Sekjen PDIP, Hasto Kristianto yang selalu menyerang Anies Baswedan. Menurutnya, bagi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 merupakan suatu keniscayaan. Karena pemilu mendatang mengharuskan bagi partai politik untuk melakukan penjaringan hingga memutuskan satu nama yang diusung sebagai capres. Partai Nasdem akhirnya mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024, kata Bestari, Rabu 12 Oktober 2022. Ia menegaskan tidak ada koalisi yang abadi sepanjang waktu. Proses untuk menentukan satu nama juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, tidak ujuk-ujuk. Lagi pula, batas koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kan sampai tahun 2024, kata Bestari. Partai Nasdem dalam memilih capres tidak sekedar menunjuk petugas partai, tapi juga memberikan keleluasaan bagi sang capres yang diusung untuk memilih cawapresnya. Nah, untuk tahun 2024 ke 2029, tentu Partai Nasdem butuh waktu yang cepat supaya bisa menemukan figur terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Nasdem mencari pemimpin nasional, bukan sekedar petugas partai, katanya. Ia menegaskan Anies Baswedan tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Perlu digarisbawahi, Anies itu untuk periode tahun 2024-2029. Jadi tidak ada kaitannya dengan koalisi hari ini. Karena 2024 tongkat estafet perlu diberikan kepada yang lain, kata Bestari. Sementara itu, dikutip dari Oposisi Cerdas, terkait serangan politik untuk Partai Nasdem pasca mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres, tidak ada ujungnya. Hal tersebut karena PDIP sudah tahu bahwa Anies Baswedan akan menang. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ujang mengaku tidak heran mengapa PDIP sampai kepanasan dan melancarkan kritikan bertubi-tubi untuk Nasdem. Ujang menilai PDIP rupanya merasa terancam dengan manuver politik Anies yang tergolong berani. Kiprah Anies dikhawatirkan mengancam kemenangan PDIP di Pilpres tahun 2024 mendatang. Anies ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menang, tegas Ujang saat dihubungi pojok1.id Rabu 12 Oktober. Di sisi lain, sosok yang digadang-gadang akan dicapreskan oleh PDIP, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, dinilai belum tentu mampu bersaing dengan Anies. Apalagi karena Puan yang masih kalah telak dari Anies, baik dari segi popularitas dan elektabilitas. Sedangkan Puan belum tentu mampu bersaing. Makanya tidak heran usai Anies dideklarasikan langsung diserang, tutup Ujang. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan analogi insiden Hotel Yamato dengan kontekstual kondisi perpolitikan tanah air di era pemerintahan Joko Widodo saat ini.
Itu di Hotel Yamato. Di hotel itu para pejuang kita melihat ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas dari pemerintahan Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto Kristianto dalam konferensi pers.